salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar hari ini adalah menjelaskan tekanan pada zat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan percobaan untuk menyelidiki tekanan zat. Tekanan pada zat cair. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, satu, menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, tenggelam. Yang keempat, menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Pernahkah kamu menyelam di air seperti animasi itu? Apakah dadamu terasa mendapat tekanan? Ya, tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair. Tekanan itu dinamakan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Nah, ini dapat dirumuskan dengan rumus pH itu adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana P adalah tekanan hidrostatik, tadi disimbolkan bisa juga dengan pH, ya, yang satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Lalu Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H kedalaman dari permukaan air, satuannya meter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan hidrostatik dinamakan alar Hart. Latihan soal, perhatikan gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatik yang dialami ikan. Nah, kita tuliskan yang diketahuinya di situ, ya. Rho, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, sedangkan gravitasi simbolnya G 10 meter per sekon kuadrat. H itu tinggi atau kedalaman ikan dari permukaan air, ya, 14 dikurangi 4 cm sama dengan 10 cm. Kita konversikan menjadi satuan meter dibagi 100 hasilnya 0,1 meter. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis, simbolnya pH. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. Tadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, lalu tinggal kita gantikan saja Rho dengan angka yang sudah ada 1000, lalu G 10 dan H 0,1. Nah, tinggal kita kalikan satu per satu, ya. 10 dikali 0,1 hasilnya adalah 1. Maka Rho 1000, tekanan hidrostatis yang dihasilkan adalah 1000 dikali 1. Hasilnya adalah 1000 Pascal. Kita lanjutkan ke contoh terapan tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair. Yang pertama, itu pada bangunan bendungan air selalu lebih lebar bagian bawahnya, ya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah, karena pada bagian bawah bendungan tekanannya pasti lebih besar dibandingkan pada permukaan bendungan. Lalu yang kedua, terapannya pada penyelam tradisional. Pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan atau perairan.
Semakin dalam, maka tekanan hidrostatik akan semakin besar. Yang ketiga, pada pemasangan infus diletakkan di tempat tinggi agar gaya gravitasi membantu cairan infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah. Kan ke hukum Pascal yang berkaitan dengan tekanan zat cair. Perhatikan animasi tersebut. Ya. Pernahkah kamu melihat hal tersebut? Ibu yakin pernah. Ya. Mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Nah, mari kita amati prinsip kerja dongkrak. Nah, pada animasi yang kedua. Nah, jadi tekanan ke segala arah dan sama besar. Ya, jadi tekanan yang diberikan ke F1 pada F1 itu akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Maka dari animasi itu dapatlah dirumuskan F1 bagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, di mana F1 sama dengan gaya pada piston atau tabung 1, satuannya Newton, F2 gaya pada piston atau tabung kedua, satuannya juga Newton, sedangkan A1 luas permukaan piston atau tabung pertama, satuannya meter persegi, dan A2 adalah luas permukaan piston atau tabung kedua yang satuannya meter persegi. Contoh soal. Sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil 5 cm persegi dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar sama dengan 15 cm persegi? Penyelesaiannya, nah, diketahui ya kalau digambarkan itu piston kecil dan piston besarnya atau tabung kecil dan tabung besarnya. Ya. Yang ditanya adalah gaya pada tabung besar. Maka jawabnya, rumusnya kita tulis ya. Kemudian kita gantikan di situ F1 dengan angka-angka yang sudah ada, F1 30 Newton, A1-nya 5 cm persegi, sedangkan F2-nya itu yang ditanyakan atau yang akan kita cari. Lalu A2 sama dengan 15 cm persegi. Nah, tinggal kita kalikan silang. Ya, F2 dikali 5 cm persegi sama dengan 30 Newton dikali 15 cm persegi. Maka F2 sama dengan 30 dikali 15 itu 450 Newton cm persegi. Sedangkan angka 5-nya sebagai pembagi sama dengan 5 cm persegi. Sentimeternya dibagi sentimeter 1, maka dihasilkanlah nilainya F2-nya 90 Newton. Nah, terapan hukum Pascal. Lanjut. Yang pertama adalah alat peraga ekskavator, itu bentuknya. Yang kedua, alat peraga rem hidrolik, itu bentuknya. Yang ketiga, alat peraga dongkrak hidrolik, itu bentuknya. Yang keempat, alat peraga kempah hidrolik. Ya. Yang kelima, alat peraga pengangkat mobil, tadi animasinya ada. Yang terakhir adalah gerak kaki kepiting. Kita lanjut mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Nah, dalam bejana berhubungan itu dapat diisi dengan zat cair yang jenisnya lebih dari satu, seperti pada gambar. Sehingga dalam bejana berhubungan ada dua tekanan zat, yaitu tekanan pada minyak yang disimbolkan dengan P1 dan tekanan pada air yang disimbolkan dengan P2. Ingat, rumus tekanan zat cair adalah Rho dikali G dikali H.
Maka tinggal kita gunakan itu untuk tekanan yang minyak atau tekanan yang zat cair. Nah, karena nilai G sama, ya, G dibagi G itu adalah 1. Sehingga rumus yang digunakan untuk membandingkan tekanan pertama dan tekanan kedua menjadi Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Di mana P1 adalah massa jenis zat cair minyak ya, sedangkan Rho kedua adalah massa jenis air. H1 adalah tinggi permukaan minyak, sedangkan H2 adalah tinggi permukaan air. Perhatikan animasinya ya. Beberapa keadaan pada zat cair ya. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar walaupun bentuk bejananya berbeda. Perhatikan sekali lagi animasi itu ya. Adapun terapan pada ceret selang ukur untuk tukang batu itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep bejana berhubungan tidak berlaku bila diisi oleh zat cair yang berbeda. Lalu yang kedua, tekanan pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup saat pengisian. Yang ketiga, terdapat pipa kapiler. Nah, pada saat bejana berhubungan diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tidak akan datar. Permukaan yang tidak datar antara ujung yang satu dengan ujung yang lain ini dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, seperti pada gambar itu. Hukum Archimedes. Menurut Archimedes, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesaknya. Nah, perhatikan animasinya itu. Dari pernyataan hukum Archimedes tersebut dapat dibuat persamaan Fa sama dengan Rho GV. Nah, keterangannya Fa adalah gaya ke atas atau gaya Archimedes, satuannya Newton. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. V adalah volume zat cair yang didesak, satuannya meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Peristiwa yang berhubungan dengan Archimedes adalah benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Nah, Archimedes menyimpulkan benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sedangkan benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, benda terapung itu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Beberapa alat yang menggunakan prinsip hukum Archimedes diantaranya adalah kapal laut atau kapal selam. Perhatikan animasinya. Ya. Itu melayang, ada tenggelam, ada terapung. Lalu kedua, hidrometer, alat untuk mengukur berat jenis zat cair. Itu bentuknya. Lalu balon udara, Ibu yakin kalian sudah tahu ini. Lalu kemudian jembatan ponton. Itu dia jembatannya. Nah, tugas kalian adalah membuat video percobaan yang kalian lakukan sendiri tentang tekanan zat. Boleh meminta bantuan anggota keluarga untuk merekam. Nah, selamat menerapkan ilmu dan bekerja. Terima kasih, semoga sukses. Berdoalah setelah selesai belajar hari ini.